Oke, baik, langsung berikutnya. Nah, ini pertanyaannya agak berat, Ustaz. Oh ya, Saya bacanya cukup deg-degan ini. galau. Baik, Ustaz. Saya seorang akhwat. Saya sudah tidak bisa menahan libido saya, Ustaz. Oke. Sehingga saya kadang sering atau kemudian melakukan yang namanya masturbasi, Ustaz. Oke. Nah, saya mau menyegerakan pernikahan karena takut dengan maksiat dan zina yang berlarut-larut. Apakah niat seperti ini boleh, Ustaz? Tetapi ada di hati saya sedikit keraguan. Saya insecure dengan diri saya, Ustaz. Ditambah orang tua saya berbeda pendapat. Kalau kemudian yang namanya bapak itu tidak memberatkan laki-laki yang nanti datang untuk meminang, sedangkan mama menginginkan saya menikah dengan dipestakan yang besar, Ustaz. Oh iya iya. Nah, kebetulan mama ini orang Bugis. Orang Bugis itu ada penai, ada uang maharnya besar, kemudian ada uang acara juga harus meriah. Ya. Begitu itu. Terus bagaimana cara ngomong ke orang tua dan harus Baik. bagaimana? Jadi ada dua pertanyaan utama. Oke. Ya. Yang pertama ini termasuk hal yang mungkin jarang ya, akhwat mau menyampaikan persoalan seperti ini, tapi mungkin juga ini persoalan real bagi banyak teman-teman yang lain gitu ya, di tengah kondisi fitnah di zaman kita sekarang yang sangat berat. Ya, kalau teman-teman mungkin membayangkan ya, biasanya kalau kasus seperti ini ikhwan ya, laki-laki yang banyak ada yang mohon maaf kecanduan masturbasi dan lain sebagainya. Tapi ini kasus di akhwat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perlindungan, penjagaan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah alihkan ya. Jadi dialihkan kepada hal-hal yang positif, aktivitas-aktivitas yang bisa menguras energi yang lebih banyak ya. Menyibukkan diri dalam pergaulan yang baik ya. Biasanya kan karena menyendiri, karena kemudian mungkin tidak banyak kegiatan yang terlalu menguras energi sehingga kemudian tersisa hal-hal energi, waktu, tenaga, kesempatan untuk hal semacam ini. Jadi, kalau kita mungkin memperbanyak aktivitas kesibukan yang positif, insya Allah mudah-mudahan terkurangi paling tidak. Yang kedua, kalau memang memungkinkan untuk ya kiat ibadahnya adalah berpuasa dan menjaga wudhu. Berpuasa dan menjaga wudhu ini salah satu pintu yang bisa kita tutup dari pintu-pintu yang bisa membawa kita kepada apa yang disebut sebagai kecanduan masturbasi dan lain sebagainya tadi. Yang ketiga tadi ditanyakan tentang apakah boleh meniatkan untuk menikah dengan alasan karena takut terhadap fitnah, zina, libido dan sebagainya. Boleh, ini adalah salah satu niat yang mulia. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, ya Allah wajib menolong 3 orang, salah satu yang wajib ditolong Allah adalah seorang yang menikah karena ingin menjaga dirinya dari dosa. Jadi orang yang menikah dengan niat menjaga dirinya dari dosa itu dijamin oleh Nabi SAW akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah kalau kaitannya dengan orang tua ya itu adalah tentang bagaimana berkomunikasi saya kira. Disampaikan baik-baik tentang apa yang menjadi kerisauan, kegalauan kepada ibu dan agar ibu juga memahami hal ini supaya tidak terlalu memberatkan nantinya di dalam proses pernikahan apalagi kepada pihak pria. Jadi sekarang nyari orang soleh saja susah. Apalagi nyari orang soleh yang kaya lebih susah. Kan tadi kalau mahalnya besar, pestanya besar kan harus yang kaya. Nah, padahal prinsip pertama adalah nyari yang soleh. Kalau nyari yang soleh aja susah, apalagi nyari yang soleh sekaligus kaya kan gitu. Jadi yang paling penting silakan. Apakah dia mau sama itu ya jadi jangan gitu dong. Enggak, maksudnya kan kita harus mintanya susah. Ya, kita tidak boleh pesimis apalagi optimis. Jangan malah. Jadi harus tetap berharap yang terbaik kepada Allah, tapi tadi kalau memang memungkinkan untuk misalnya standarnya ibu diturunkan. Ya mumpung lagi pandemi juga kan sebenarnya bisa jadi alasan nggak perlu pesta besar-besar gitu ya. Jadi itu insya Allah bisa jadi jalan. Mudah-mudahan dimudahkan untuk Uhti yang bertanya.